Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di mata kuliah psikologi sekolah. Saya doakan semoga setelah nonton video ini kemampuan berpikir kritis teman-teman jadi terasah, karena di sini pada hari ini kita akan membahas sebuah model yang akan sangat berguna jika teman-teman nantinya memilih berkarir di bidang pendidikan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang a model for school psychology practice. Nah, di sini nanti saya akan memberitahu sama teman-teman. Jadi ini konteksnya saya tuh bukan sebagai orang yang lebih tahu ya, lebih kompeten ya, tapi di sini saya cuman sharing. Kita kan kuliah tuh intinya tuh saling sharing ya, nggak ada gap antara dosen sama mahasiswa. Intinya semuanya itu memiliki kesempatan untuk berbicara. Mungkin nanti setelah menonton video ini jadi flashback lagi, kan sekarang semester 7 ya, mungkin pernah melakukan suatu intervensi tapi nggak ngeh bahwa ternyata ini adalah bagian dari sebuah model dalam school psychology. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang model tersebut, saya pengen dong dengar curhatan. Nah, boleh curhat, boleh cerita ya. Teman-teman tolong sharing pengalamannya, nanti tulis di kolom komentar. Ceritakan pengalaman teman-teman tentang psychological assessment. Ada nggak sih dulu waktu sekolahnya, baik di SD, SMP, SMA, itu di sekolahnya itu menyediakan psychological assessment, bisa tes intelijensi, tes kepribadian, tes minat, bakat, dan sebagainya gitu ya. Kemudian apakah itu diberikan dalam setting apa? Apa setting kayak tes biasa, atau kayak ada masalah siswa itu dirujuk atau diberikan alat tes, atau bagaimana? Jadi setting pemberian alat tesnya itu seperti apa? Ini kalau ada ya, kalau nggak ada ceritakan aja apa adanya gitu. Maksudnya kalau nggak ada ya udah diceritakan nggak ada itu. Lalu nanti di komentarnya itu ceritakan juga sejauh apa peran BK atau psikolog di sekolahmu dulu. Apa aja sih yang kalian rasakan dari peran BK tersebut, atau misalnya di sekolahnya tuh udah ada psikolog, bisa juga diceritakan gitu ya. Jadi saya tuh pengen tahu aja gambarannya tentang experience teman-teman di sekolah dulu. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita beranjak ke sebuah model di 21 Century ya, yang kita bahas bersama ini, bukunya Merrill dan Peacock, ini memang sebuah buku yang dirangkum gitu ya, berdasarkan pengalaman atau kebutuhan psikologi sekolah di abad ke-21 gitu. Jadi kita sekalian flashback nih, kita sebagai mahasiswa psikologi, gimana sih perkembangan psikologi sekolah di Indonesia, atau yang sudah kita rasakan selama ini, dan kita sebagai mahasiswa psikologi kontribusi apa sih setelah kita mempelajari ini untuk di lingkungan sekitar kita gitu. Misalnya teman-teman pengen ngambil profesi psikolog nantinya ya. Nah, dulu sebelum abad ke-21, peran psikolog sekolah itu paling terkenal sebagai ahli diagnosa gitu. Pokoknya kalau ada masalah, anak ada masalah, kemudian dites, diberikan psychoeducational assessment ya, lalu didiagnosa lah anaknya, diklasifikasi lah, baik dari intelijensinya apakah rata-rata, di atas rata-rata, atau borderline gitu ya. Itu terkait dengan psychological assessment-nya. Lalu setelah itu didiagnosa, oh anaknya menderita misalnya disleksia, anaknya menderita learning disorder, anaknya menderita language impairment misalnya, kayak gitu ya. Jadi dulu banget itu yang saya rasakan juga kayak gitu ya. Bahkan waktu saya udah kuliah S1 dulu, masih peran psikologi itu masih sebagai ahli diagnosa
gitu. Di mahasiswa S1 biasanya yang melakukan tes gitu. Jadi saya dulu S1-nya itu asisten labor ya. Saya dulu sering banget ngetes. Jadi setelah dites nanti psikolognya ngeintervensi, maksudnya ngeanalisis lalu mendiagnosa. Ini seperti itu. Padahal sebenarnya teman-teman, harapannya di abad ke-21 ini psikolog sekolah ya, dalam hal ini psikolog sekolah, atau kita juga bisa menggunakan istilahnya psikolog pendidikan, atau kita juga bisa menggunakan istilahnya praktisi psikologi pendidikan, bisa juga gitu. Jadi saling bersinergi ya dalam mengembangkan kemajuan psikologi sekolah di Indonesia gitu ya. Harapannya ke depannya praktisi psikologi sekolah itu mampu merancang sebuah intervensi gitu ya, lalu melakukan evaluasi dalam rangka menciptakan kesuksesan siswa kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar anak mengalami masalah dalam belajar terus dilakukanlah psychological assessment, misalnya tes intelijensi, kan biasanya kayak gitu ya. Anak yang biasanya mengalami masalah dalam belajar selalu dikaitkan dengan intelijensi. Lalu ketika ditemukan ternyata intelijensinya rendah, oh ternyata dia tidak memiliki kapasitas kognitif yang mumpuni. Pasti selalu kayak gitu, yang saya rasakan seperti itu. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain, nanti kita sharing ya di grup. Nah, setelah kita tahu nih bagaimana praktiknya terdahulu dan apa harapannya di abad ke-21 ini, kita semakin paham sekolah itu mengalami banyak banget tantangan di setiap tahunnya, mulai dari jumlah siswa yang semakin meningkat ya, kemudian masalah belajar tentunya, lalu perilaku menyimpang gitu. Jadi semuanya itu kalau di cover oleh sekolah dan guru itu kasihan siswanya, karena memang fokus misalnya guru mata pelajaran itu kan emang fokusnya untuk mendeliver materi ya, tetapi dengan adanya praktisi psikologi sekolah yang praktek di sekolah, itu masalah-masalah terkait masalah belajar, masalah perilaku menyimpang siswa itu bisa ke cover gitu, bisa ditangani anaknya, karena emang fokus bahasanya itu ke sana. Sehingga penting banget peran praktisi psikologi pendidikan atau praktisi psikologi sekolah itu dalam rangka pertama bukan hanya mengetahui tentang gambaran sebuah perilaku ya, itu yang pertama ya, tetapi juga mampu gitu ya menyelesaikan masalah perilaku tersebut. Jadi kalau dulu kan kayak hanya sekedar diagnosa aja, sekarang sudah mampu untuk merancang intervensinya. Nah, masuk nih kita ke model pemecahan berbasis data nih. Nah, ini ada 4 langkah yang digunakan ketika kita ingin menjadi praktisi pendidikan, bukan hanya sekedar sebagai ahli diagnosa untuk mengetahui gambaran sebuah perilaku, tapi kita juga mampu merancang intervensi untuk kesuksesan siswa. Nah, bedanya ya dulu ya, model-model kayak gini tuh belum ada gitu. Jadi model-model kayak dulu tuh kayak hanya sekedar membuat intervensi berdasarkan hasil rekomendasi diagnosa gitu. Jadi dilakukan tes sama orang lain, psikolog lain, lalu dilakukan intervensi. Tapi di sini enggak, di sini sama-sama merancang dari awal, melakukan asesmennya sampai akhirnya dilakukan intervensi. Nah, kita lihat nih, ini kan ada 4 step ya. Step pertama, what is the problem? Kemudian step kedua, why is it occurring? Kemudian step ketiga, what should be done about it? Kemudian yang keempat, did it work? Nah, kita bahas satu-satu ya. Di step pertama itu, what is the problem? Apa sih masalah perilaku siswa? Kita harus betul-betul memastikan apakah benar siswa itu memiliki masalah perilaku atau enggak gitu. Kemudian kita harus menentukan nih, apakah masalahnya itu perlu nggak sih diselesaikan gitu, atau sebenarnya cuma masalah minat sama motivasi aja. Nah, makanya kita perlu memastikan nih, misalnya contohnya adalah performa membaca siswa. Orang tua tuh
perlu banget untuk memastikan apakah betul ini sebuah masalah. Jadi bukan hanya orang tua, tapi guru juga harus paham bahwa oh anak ini memiliki masalah atau enggak gitu. Setelah didapatlah serangkaian data dari hasil observasi, kemudian dilakukan monitoring. Oh, ternyata anak ini pada mata pelajaran tertentu justru dia mampu memusatkan perhatiannya gitu, atau pada mata kuliah pada mata pelajaran yang lain justru minatnya terganggu. Nah, di sini harus komprehensif penjelasan penjelasan masalahnya gitu. Lalu setelah didapat keterangan dari siswa, keterangan dari guru, keterangan dari orang tuanya, kita juga perlu melakukan professional judgment juga dari orang-orang yang berkompeten, kayak misalnya psikolog, psikolog lah ya yang paling berkompeten sepertinya, atau dokter juga mungkin bisa diperiksa ke ahli tumbuh kembang ya, misalnya ke dokter anak gitu. Jadi memang teman-teman di what is the problem ini memang prosesnya itu panjang. Kita emang menggali data sebanyak-banyaknya. Kita guru dan orang tua itu perlu melakukan wawancara, observasi, dan monitoring yang mendalam terhadap data-data yang tersebar terkait masalah perilaku anak. Jadi kita tuh bisa tahu spesifik loh, oh ini masalah perilakunya, ini penyebabnya gitu. Dan ini yang perlu diselesaikan. Jadi penjelasannya itu lebih komprehensif. Nah, yang kedua, why is it occurring? Mengapa sih ini bisa terjadi? Apakah ini disebabkan karena masalah skill, dia nggak mampu, atau masalah performance, dia tidak mau gitu, dia tidak ingin gitu ya. Kita harus tahu penyebabnya. Pertama, penyebabnya apakah siswa itu memang nggak mau ngerjain tugasnya, karena memang dia nggak minat sama tugasnya. Kemudian apakah akses atau perhatian siswa ini mudah teralihkan saat diberikan sebuah tugas. Kemudian apakah tugasnya ini terlalu sulit diberikan atau dikerjakan sama siswanya. Atau bisa juga guru kurang memberikan bantuan pada saat siswa mengerjakan tugasnya. Kemudian apakah juga bisa disebabkan karena guru tidak memberikan waktu yang cukup bagi siswa dalam mengerjakan ini. Atau bisa juga karena tugas yang diberikan itu berbeda dari cara yang biasanya siswa kerjakan. Sehingga dari sini dengan mengetahui alasan-alasannya ini gitu ya, melalui serangkaian observasi tentunya, kita bisa mendapatkan informasi yang komprehensif gitu, bukan hanya dari studentsnya, tapi juga dari guru, dari orang tuanya juga ditanya, dari teman-temannya juga ditanya, bahkan ke pihak administrasinya juga ditanya kayak gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar ngejudge oh anak ini punya masalah perilaku hanya dalam 1 kali atau 2 kali ketemu. Makanya teman-teman, kita sebenarnya dikatakan sebagai anak psikologi bisa baca kepribadian, bisa baca pikiran, itu sebenarnya beban mental juga ya, karena orang-orang di luar sana nggak paham aja tugas kita sebagai mahasiswa psikologi ini seberat ini gitu loh, mengobservasi, melakukan wawancara, melakukan monitoring, lalu menetapkan intervensi. Baru kita bisa ngasih bisa menyimpulkan bahwa anak ini memang memiliki masalah. Jadi nggak mudah jadi anak psikologi itu kalau emang mau berkarir ya di bidang psikologi ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah apa sih yang harus diselesaikan dari masalah perilaku ini, dan ini tentunya terkait dengan intervention development dan implementasinya gimana. Jadi udah ada intervensi yang sudah dirancang dengan jelas terkait dengan kita udah memastikan nih apakah masalah masalah apa adanya dari siswa itu. Misalnya tadi masalah performa dalam membaca gitu, dan kita udah tahu jadi ya kesenjangan antara what is dan what should be, bagaimana kondisi sebenarnya anak itu dan bagaimana seharusnya gitu,
Atau apa ya, misalnya di umur segini memang kemampuan membacanya sudah bisa memahami paragraf misalnya, tapi dia tidak mampu. Nah, itu memang harus kita identifikasi terlebih dahulu bahwa memang anak ini ada masalah dalam memahami isi paragraf misalnya ya. Lalu setelah itu baru kita rancang intervensi yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan intervensi, lalu kita melakukan evaluasi nih, dan kita juga melakukan follow up. Apakah intervensi yang kita berikan kepada siswa tersebut itu bekerja nggak sih? Apakah ada penyelesaian nggak sih? Tapi tentunya kita juga melakukan penilaian dengan memberikan alat ukur tadi kita berikan, tapi selain itu kita juga follow up, kita juga memperhatikan perkembangan siswa itu. Kemudian kita juga akhirnya mengetahui nih what is dan what should be-nya, apa adanya dan apa yang seharusnya gitu. Ini kita sudah menemukan penyelesaian kesenjangannya, apakah memang ada masalah atau enggak. Sehingga dengan melakukan model pemecahan masalah berbasis data ini di dalam psikologi sekolah itu, kita ya bukan hanya mendapatkan deskripsi pertama, kita juga mendapat penjelasan yang lebih komprehensif tentang masalah perilaku siswa. Kemudian kita juga dari mengetahui masalah tersebut, kita juga mikir nih melakukan intervensinya, lalu memastikan lagi apakah intervensi ini bekerja efektif, menghasilkan perubahan perilaku atau enggak gitu. Dan pemantauan ini dan evaluasi ini berlangsung secara berkelanjutan, dan akhirnya bisa dikatakan sebuah model berbasis data ini yang seharusnya ya dipakai dalam setting sekolah ini memang harus objektif ya. Memang bisa dikatakan ini model yang objektif, observable, betul ya, dapat teramati ya perilakunya dan dapat terukur juga gitu. Jadi intinya itu dalam melakukan sebuah psychological assessment itu dan menerapkan intervensinya itu ada 3 ini kriterianya. Kita bisa menjelaskan masalah perilaku itu memang benar-benar secara objektif, secara teramati, dan tentunya secara terukur gitu. Nah teman-teman, saya punya cerita nih, entah itu menarik atau enggak ya bagi teman-teman, cerita terkait ini. Saya baru ngehnya sekarang bahwa ternyata sebelum kita menerapkan suatu intervensi, memang kita harus paham dulu konsepnya ya. Jadi dulu waktu saya S1 itu memang model-model kayak gini tuh nggak ada dirancang di sekolah, dan model-model kayak gini itu diberikan itu dari pihak luar. Nah, misalnya saya itu kan dari dosen yang melakukan pengabdian masyarakat, pada saat itu ingin menyelesaikan perilaku bullying nih. Jelas banget ya dirancang apa masalah perilakunya, mulai dari observasi ke anaknya di kelas, melakukan wawancara ke gurunya, kemudian dirancang intervensi, perancangan modulnya, siapa aja mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam melaksanakan intervensi tersebut gitu. Kemudian setelah selesai diberikanlah sejumlah alat ukur, lalu di monitoring lagi, kemudian guru-gurunya juga diberikan intervensi lagi, lalu di follow up lagi. Jadi emang proses untuk memberikan perubahan perilaku dalam hal perilaku menyimpang itu emang sangat panjang banget teman-teman, dan sangat nggak mudah untuk dilakukan. Dan inilah sebenarnya beban kita sebagai mahasiswa psikologi yang paham teori, dan prakteknya itu juga bisa dikatakan memang membutuhkan waktu dan dana yang banyak untuk menyelesaikan masalah ini. Dan makanya ya artikel-artikel yang saya baca itu bahwa penting banget adanya psikolog pendidikan lah. Kalau di Indonesia artikel yang saya baca itu masih menggunakan psikolog pendidikan. Tapi saya lebih suka bilangnya praktisi pendidikan. Ya entah itu mau magister science di bidang pendidikan, psikolog juga lebih baik. Karena memang kalau misalnya ada praktisi pendidikan di sekolah, ini masalah-masalah yang kayak gini tuh lebih bisa terselesaikan. Jadi nggak ada lagi anak-anak yang gagal secara akademik, itu harapannya ya. Nggak ada lagi anak-anak yang kurang perhatian, dan
ya harapannya itu masalah kayak gini bisa diselesaikan sama praktisi pendidikan, gitu ya, terutama yang di jurusan psikologi yang membahas ini tentunya. Sekian dulu aja materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.